Baik, kita lanjutkan dengan kaidah kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, di situ kalian bisa lihat ada 3 buah kaidah kebahasaannya. Yang pertama, menggunakan ragam bahasa formal sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Ya, nah, mengapa dikatakan wajib menggunakan ragam bahasa formal? Ya, karena yang namanya surat lamaran pekerjaan itu termasuk surat resmi. Makanya bahasanya juga harus formal atau resmi. Nah, yang kedua, menggunakan kata-kata yang sifatnya sopan dan profesional. Mengapa? Iya, namanya saja kita meminta atau menginginkan sebuah pekerjaan. Maka bahasa yang kita sampaikan di dalam surat lamaran pekerjaan harus sopan dan profesional. Nah, nanti Ibu akan lihatkan contoh kata-kata sopan dan profesional itu seperti apa sih di dalam surat lamaran kerja. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang ketiga adalah informasi pada bagian pengantar disajikan dengan bahasa yang jelas, singkat, mudah dipahami, dan informatif. Nah, diusahakan ketika kalian menulis surat lamaran kerja itu jangan bertele-tele, ya. Jadi, terutama pada bagian pengantar, ya. Nah, kalian bisa sajikan dengan bahasa yang lebih singkat namun jelas, ya. Oke, baik. Sampai di situ dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan komen di kolom komentar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, Ibu ada buatkan sebuah contoh surat lamaran pekerjaan. Oke, kalau kita lihat dari jenis surat lamaran pekerjaan ini, nah ingat tadi ada 2 jenis kan? Yang pertama surat lamaran yang disertai dengan daftar riwayat hidup, atau ada juga yang surat lamaran yang dipisahkan dari daftar riwayat hidup. Nah, kalau kira-kira kalian lihat dari contoh yang Ibu berikan ini, termasuk surat lamaran yang mana? Iya, benar. Termasuk surat lamaran yang dipisahkan dari daftar riwayat hidup. Nah, nanti Ibu akan lihatkan lagi contoh surat lamaran yang digabungkan dengan daftar riwayat hidup. Oke, sekarang kita analisis satu persatu ya. Baik. Nah, yang pertama, di situ ada Sleman 12 Juni 2017. Itu di dalam strukturnya adalah bagian tempat dan tanggal pembuatan surat, ya. Jadi Sleman 12 Juni 2017 itu adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Oke, baik. Yang kedua, ada perihal lamaran pekerjaan dan lampiran 6 lembar. Itu namanya hal atau lampiran, ya. Kemudian, nah itu HRD PT Roket Manajemen, jalan bla bla bla. Nah, ini yang Ibu katakan tadi, jika kalian tidak mengetahui kepala instansi tersebut perempuan atau laki-laki, tidak perlu menggunakan kata bapak atau ibu, tetapi cukup menggunakan nama instansinya saja. Nah, di situ juga disertai dengan alamat, ya. Nah, bagian ketiga ini kita namakan dengan alamat surat. Oke, baik. Nah, tuh berdasarkan informasi yang saya peroleh dari harian Suara Rakyat pada tanggal 10 Juni 2017, nah itu adalah alinea pembuka. Ya. Kemudian berikut ini data diri saya. Ada nama, tempat tanggal lahir, ya, sampai nomor telepon, ya, kemudian ada bagian isi, bahan pertimbangan. Nah, itu yang dikatakan alinea isi. Kemudian, demikian surat lamaran ini saya sampaikan. Saya sangat berharap dapat bergabung dengan PT Roket Management. Atas perhatiannya serta kesempatan yang Bapak Ibu berikan, saya ucapkan terima kasih. Nah, ini kita katakan alinea penutup. Nah, apa sih itu? Oh, yang terakhir adalah tanda tangan dan nama terang. Jangan lupa ya, surat lamaran kalian disertakan dengan tanda tangan dan nama terang. Wah, itu ada
Dengan hormat itu merupakan salam pembuka. Satu lagi, nah, ada hormat saya adalah salam penutup. Oke ya, jadi ini adalah contoh lamaran kerja yang sudah Ibu identifikasi strukturnya agar kalian lebih paham bagian-bagiannya.